Pernah kepikiran nggak sih pengen jago robotika atau otomasi, tapi langsung minder bayangin biayanya yang selangit dan alatnya yang ribet? Tenang, hari ini saya bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya kita bisa belajar mekatronika, gampang, murah, dan bisa dari rumah aja. Kebanyakan orang mikirnya gini, wah mau belajar mekatronika harus punya lab canggih dong. Eits, tunggu dulu. Saya di sini mau bilang pemikiran itu udah nggak relevan lagi. Ada cara yang jauh lebih cerdas dan hemat kantong. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari bongkar mitos-mitos seputar mekatronika, terus lanjut ke cara menggerakkan mesin, kasih otak ke sistemnya, sampai kita bisa merakit robot virtual. Dan yang paling seru, di akhir nanti, giliran kamu yang beraksi. Nah, solusinya apa dong? Jawabannya satu, simulasi. Percaya deh, software simulasi ini benar-benar jadi game changer buat siapa aja yang pengen nyemplung ke dunia mekatronika. Jadi apa sih software simulasi itu? Gampangnya gini deh, bayangin kamu punya laboratorium super canggih, tapi di dalam komputer atau laptop kamu. Kamu bisa rancang, bangun, uji coba sistem apapun tanpa perlu beli satupun alat fisik. Mau bikin kesalahan? Silahkan. Malah bagus kan? Belajarnya jadi lebih aman dan yang pasti gratis. Oke, siap. Yuk kita mulai praktikum pertama di lab virtual kita. Setiap mesin otomatis itu kan intinya gerakan ya. Nah, semua gerakan itu dimulai dari yang namanya aktuator. Kita bakal bedah dua sumber tenaga utamanya, fluida dan listrik. Pertama, kita bahas sistem fluida. Nah, untuk ini andalan saya itu software namanya FluidSim. Kerennya, software ini bisa dipakai buat belajar dua hal sekaligus. Pneumatik yang tenaganya dari udara, sama hidrolik yang pakai oli. Dan lihat deh gampangnya kayak gimana. Beneran, saya tinggal drag and drop aja komponen-komponennya, misalnya silinder atau katup, terus sambungin kabel dan selangnya secara virtual. Udah, tinggal klik start dan rangkaian saya langsung jalan. Keren kan? Oke, dari fluida kita pindah ke listrik. Buat ngontrol motor listrik, biasanya saya latihan pakai dua cara. Pertama, cara klasik, pakai kontaktor, buat on-off doang. Ini saya simulasikan pakai software EKTS. Kedua, cara modern yang jauh lebih canggih, pakai inverter. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita perlu inverter? Poin kuncinya tuh ini. Dengan simulator inverter, contohnya Yaskawa V1000, saya bisa belajar ngatur-ngatur performa motor sampai detail banget. Mau kecepatannya presisi? Bisa. Mau start dan stopnya halus? Bisa banget. Ini skill yang kepake banget di industri sekarang. Oke, mesin kita udah bisa gerak nih. Tapi, gerakan doang kan gak cukup. Sekarang, gimana caranya kita kasih otak biar sistemnya jadi pinter? Saya suka pakai analogi ini biar gampang. Anggap aja setiap sistem otomasi itu kayak robot. Dia butuh otak buat mikir dan ambil keputusan. Nah, itu namanya PLC. Terus, dia juga butuh wajah atau panel kontrol buat kita kasih perintah. Itu namanya HMI. Jadi PLC ini intinya adalah tempat saya ngoding logikanya. Sederhana aja. Misalnya, jika sensor kena barang, maka motor harus nyala. Semua aturan mainnya saya tulis di sini. Kalau HMI, ini bagian cantiknya. Disinilah saya desain tombol-tombol virtual kayak start, stop, atau nampilin status mesin. Jadi operator nanti tinggal pencet-pencet layar sentuh aja buat ngendalin semuanya. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Dengan software kayak CX Programmer dan CX Designer dari Omron, saya bisa ngerjain dua-duanya sekaligus. Saya bisa bikin program otaknya di PLC sambil desain wajahnya di HMI. Terus, keduanya bisa langsung disimulasikan barengan. Nggak perlu alat fisik sama sekali. Oke, kita udah punya penggerak, udah punya otak. Sekarang saatnya kita gabungin semua itu. Kita masuk ke level selanjutnya, dunia yang paling seru, robotika. Kalau buat urusan robot, saya biasanya pakai dua software andalan. Pertama, Cosimir. Ini cocok banget buat belajar dasar-dasar programming robot. Kalau udah jago, saya naik level ke Chiros. Nah, di Chiros ini, kita bisa bangun satu pabrik virtual lengkap. Contohnya gimana? Nih, di Chiros, saya bisa bikin simulasi proses perakitan. Misalnya, robot ngambil barang A, terus pasang barang B, pasang lagi barang C, sampai jadi produk utuh. Saya bisa lihat langsung, program robot dan PLC saya udah sinkron atau belum. Semua bisa dicek sampai benar-benar sempurna sebelum diterapkan di dunia nyata. Wow, udah banyak banget ya yang kita bahas. Mulai dari yang dasar kayak aktuator, sampai yang kompleks kayak sistem robotik. Dan kuncinya, semua bisa kita pelajari lewat simulasi. Jadi intinya, dengan 7 software yang kita bahas tadi, kamu itu udah punya satu set toolkit lengkap buat belajar
dan jadi jago di bidang mekatronika. Terus, kenapa ini penting buat kamu? Jelas, belajar jadi lebih gampang karena visual. Jauh lebih murah, nggak perlu beli alat mahal, desain pun jadi lebih cepat karena bisa diutak-atik dulu di komputer. Dan yang paling penting, kamu jadi lebih pede karena kamu bisa bangun sistem yang kamu tahu pasti akan jalan. Dengan semua tools ini, nggak ada lagi alasan mahal atau susah. Batasannya sekarang cuma ada di imajinasi kamu. Jadi pertanyaannya sekarang, sistem otomatis apa yang bakal kamu ciptakan pertama kali? Makasih banyak udah nonton.